Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi bagaimana caranya untuk enable basic security pada Elasticsearch. Nah, basic security ini cuma username dan password. Nah, pada instalasi Elasticsearch secara default itu kan tidak aktif. Pada kesempatan kali ini aku mau nunjukin gimana cara ngaktifinnya. Jadi ketika kita mau query ke Elasticsearch, kita butuh username dan password. Yang kedua, aku mau nunjukin gimana caranya melakukan proxy dari Nginx ke Elasticsearch. Goalnya adalah untuk nyimpen log IP mana aja yang request ke server Elasticsearch, karena ribet kalau setting dari Elasticsearch-nya untuk ngelog IP yang request. Kemudian selain itu juga untuk mengaktifkan keep alive koneksi, jadi untuk query yang banyak bisa menghemat CPU karena tidak terlalu sering melakukan buka tutup koneksi TCP. Langsung aja, ini saya udah di dalam server Elasticsearch milik saya. Nah, untuk mengaktifkan basic out atau username dan password untuk Elasticsearch itu caranya cukup mudah. Kita masuk ke root dulu. Nah, kita harus edit file di etc elasticsearch elasticsearch.yaml. Scroll ke bawah, ini di paling bawah sendiri kita akan menambahkan namanya expect.security.enabled true. Expect security enabled true. Kita simpan dan exit, kemudian kita restart service Elasticsearch-nya. Restart Elasticsearch. Tunggu sebentar, dia sedang restart. Elasticsearch-nya agak lama karena Elastic ini kan hanya dalamnya Java itu kan VM. Jadi untuk booting aplikasi biasanya butuh waktu. Nah, kemudian kalau sudah selesai di restart, kita cek statusnya dia udah jalan. Selanjutnya adalah generate password untuk user bawaan Elasticsearch. Caranya kita masuk ke usr share Elasticsearch bin. Di sini kan isinya banyak. Nah, yang kita butuhkan adalah Elasticsearch setup password yang ini. Kita jalanin aja. Elasticsearch setup password. Kita pilih yang mode interaktif aja, interaktif. Jadi dia akan membuat password untuk user bawaan ya. Ini kan user bawaan. Elastic, APM, Kibana, dan seterusnya. Kita confirm, tekan Y, kemudian enter. Nah, kita masukin passwordnya. Di sini aku mau passwordnya pakai nama aku aja. Tapi teman-teman silahkan generate password yang sangat sulit ya. Random password gitu. Oke, kita sudah set user password basic security out. Sekarang kita coba URL localhost 9200. Nah, tidak bisa kan, karena ini sudah diproteksi oleh basic security out. Nah, untuk query kita harus memasukkan usernya. Tadi usernya misal Elastic ya, terus passwordnya tadi penulis passwordnya namaku. Nah, bisa kan. Oke, itu tadi cara untuk setting basic security di Elasticsearch. Basic out untuk
Elasticsearch, sehingga ketika kita akan query ke database-nya si Elastic, kita harus memasukkan basic username dan password. Itu cukup mudah kan, tidak ada 5 menit, tapi ini sering dilewatkan oleh teman-teman ketika pertama kali setting Elasticsearch, sehingga jika suatu waktu IP dan portnya terekspos, semua orang bisa query, kan itu bahaya banget. Padahal untuk setting basic security ini caranya cukup mudah, nggak ada 5 menit, paling lama ya 10 menit kalau misalnya restartnya ternyata lama. Itu tadi untuk setting basic security untuk Elasticsearch. Selanjutnya adalah aku ingin ngeproxy di Elasticsearch ini dengan Nginx. Tujuannya adalah supaya aku bisa ngumpulin log IP siapa-siapa aja yang mengakses ke server Elasticsearch, karena by default nggak ada ini lognya yang mengandung IP-nya, jamnya, query ke apa, nggak ada. Jadi kita install dulu Nginx-nya, mudah-mudahan nggak lama ya. Oke, sudah terinstall systemctl status Nginx, ya udah jalan. Kita masuk ke konfigurasinya Nginx ya. Karena saya pakai Debian, ini saya pakai Debian. Aku pakai Debian 10 ya. Jadi config Nginx-nya itu ada di set enable dan set available. Kita masuk ke set available dulu, di set available. Ini lokasi fullnya ya. Ini pasti ada default. Kita bikin satu konfigurasi, nama vim aja, vim Elasticsearch. Ini aja ya. Kita insert, kita set upstream Elasticsearch. Nah, fungsinya upstream ini misalnya kita punya lebih dari satu server, itu ya kita kumpulkan di sini biar nanti di load balance. Tapi karena ini servernya cuma satu ya, contohnya cuma satu aja ini. Tapi kalau teman-teman punya banyak server Elastic, bisa ditaruh di sini. Portnya 9200, dan kita keep live-nya 15. Kita definisikan servernya. Kita listen ke 8080 misalnya ya. Teman-teman terserah sih mau di listen ke berapa. Nanti aplikasi yang membutuhkan Elastic akan hit ke port ini. Kita ban portnya ke semua. Terus location root. Ini kita proxy pas ke upstream. Upstreamnya apa tadi? Elasticsearch. Kemudian kita set proxy HTTP versionnya. Kenapa? Karena by defaultnya itu ingat tuh Nginx ya, sekarang itu proxy HTTP versionnya itu akan di set ke 1.0. Nah, kita harus eksplisit definisikan ke 1.1. Tujuannya adalah ini dibutuhkan oleh header untuk keep alive ya. Fitur keep alive itu membutuhkan HTTP version minimal 1.1. Terus kita set headernya, proxy set header name-nya connection ya. Terus value-nya
live lagi net reader proxy, connectionnya juga sama, value-nya keep live. Untuk apa sih di set kayak gini? Nanti akan aku demokan langsung biar ada gambaran. Kemudian kita symlink config yang barusan ini. Kita cek dulu ini lokasinya bener, berarti kita tinggal symlink ke etc nginx set enable ls etc nginx set enable. Ada, kita tes config-nya apakah ada error. nginx mente, oke, tidak ada error ya. Ada satu yang kurang, yaitu yang namanya log ya. Kita lognya ngikut ke log utama yang ada di var log nginx, access log, dan error log, karena ini kan cuma satu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya banyak vhost, lognya bisa dipisah Elasticsearch tersendiri kayak gitu. Oke, kita restart dulu. Restart nginx. Kita cek portnya. 80 udah ada ya. Kita coba url localhost 80. Oke, dia outnya udah diteruskan ke si elastiknya. Kita coba. Ini kan nembak langsung ke elastiknya, bisa. Terus ini yang nembak lewat nginx bisa juga. Nah, tujuannya adalah supaya kita punya log di var log nginx access log seperti ini. Kita tahu siapa aja nih IP-nya yang akses, karena kita dari localhost ya, kita dapat IP localhost. Kemudian usernya siapa, Elastic, kapan, 18 September jam 10:07 GMT 7. Dia nembak apa, nembak query-nya apa, parahnya dia nembak root. Kalau kita misalkan nembak yang lain, misalnya misalnya dia nembak ke ini. Oke, misal dia nembak no just stat ttb ready, di lognya pasti juga akan muncul tuh. Nah kan, siapa yang akses, IP-nya ini, usernya siapa, si Elastic, kapan, ada timestamp-nya, metodenya apa, get, paramnya apa, kelihatan semua ya. Terus user argnya apa, respon time, respon statusnya apa, HTTP responnya apa. Itu tujuan kenapa di proxy ke nginx. Yang paling utama adalah mendapatkan log siapa saja yang mengakses Elastic server kita. Keuntungan yang kedua adalah keep alive. Jadi defaultnya ini secara default tanpa lewat nginx nih, port 9200. Setiap kita mengakses Elasticsearch, dia akan membuka koneksi. Ini kan koneksinya 7, terus ini 8. Kita ulangi lagi, dia 9. Kita ulangi lagi, dia 10. Kayak gitu. Itu nggak efektif ya, padahal kan kita usernya sama nih, dari IP yang sama nih, dari localhost, usernya sama, tapi dia
membuka koneksi baru terus, dan itu nggak efektif dari sisi resource, terutama CPU, karena open close TCP connection ini dihandle oleh kernel sama CPU ya. Oleh sebab itu kita pakai Nginx keep alive. Bedanya apa? Nih, kalau kita lewat tembak ke Nginx, ya kan 10 nih. Total opennya 10 nih. Ini aku lewat Nginx ya, port 8080. Total opennya 10. Kita query lagi, dia masih 10. Kita query lagi, dia masih 10. Kita query lagi, dia masih 10. Jadi cukup dia membuka satu koneksi gitu loh. Untuk satu user. Wong usernya satu, IP-nya sama, kok buka koneksi terus kan nggak efektif. Nah, ini sangat efektif untuk TCP connection-nya ya kalau lewat Nginx, karena di keep alive. Itu dia tadi untuk tutorial hari ini. Kita recap. Yang pertama tadi kita enable basic security untuk Elasticsearch. Kita setting user dan password. Username-nya udah bawaan, passwordnya kita set biar kalau IP-nya terekspos, portnya terekspos, nggak langsung bablas, semuanya bisa diakses. Untuk config-nya ada di etc elasticsearch.yaml ini ya, expect security enable true ini. Kemudian kita generate passwordnya pakai binary yang ada di usr lib usr elastic bin yang di sini ini sudah. Terus kita juga bikin konfigurasi untuk Nginx ya, untuk proxy ke Elastic, sehingga kita bisa mendapatkan logging. Yang pertama itu sangat penting, yang kedua penting juga yaitu untuk efisiensi open connection-nya, yaitu pakai keep alive. Oke, sekian dulu, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.